Akselerasi penanganan persampahan melalui pemberdayaan dengan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Disusun oleh Dr. Haji Taufik Gumelar, NDH 44, Pemerintah Kabupaten Ciamis. Visi dan misi Kepala Daerah terkait tugas dan fungsi DPR KPLH. Dengan visi, mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Dengan misi, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Profil organisasi DPR KPLH Kabupaten Ciamis. DPR KPLH berkantor di Jalan RAA Kusuma Subrata, nomor 8, Kompleks Perkantoran Pemda Kertasari, Ciamis. Organisasi DPR KPLH terdiri dari 1. Sekretariat, 5 bidang yaitu perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan persampahan dan pertamanan, tata lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kerangka pikir. Berikut ini identifikasi masalah yang kami dapat antara lain. Pertama, pengelolaan sampah masih bersifat kumpul angkut buang. Kedua, belum optimalnya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Ketiga, fasilitas pengelolaan sampah yang belum aktif. Keempat, belum optimalnya pemilihan sampah di sumbernya. Selanjutnya, kami melakukan beberapa inovasi. Pertama, forum-forum komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, petunjuk teknis pembentukan forum komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program kerja pengelolaan sampah anorganik Bank Sampah Ciamis. Keempat, program kerja pengelolaan sampah organik Magot Ciamis. Pertama, forum-forum komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, petunjuk teknis pembentukan forum komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program kerja pengelolaan sampah anorganik Bank Sampah Ciamis. Keempat, program kerja pengelolaan sampah organik Magot Ciamis. Inovasi di atas bertujuan 1. Terwujudnya kebijakan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis dengan pengelolaan bank sampah dan magot di Kabupaten Ciamis. 2. Terciptanya pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kawasan Zero Waste di Kabupaten. 3. Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai di Kabupaten Ciamis melalui pemberdayaan masyarakat Ciamis. Adapun kondisi yang diharapkan adalah: pertama, adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan kembali sampah dengan pola 3R, Reuse, Reduce, Recycle. Kedua, adanya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Ketiga, berfungsinya fasilitas pengelolaan sampah. Keempat, adanya pemilahan sampah di sumbernya. Output kunci agar tujuan besar dapat tercapai adalah: pertama, SK tim efektif. Kedua, lembar dukungan. Ketiga, forum komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan magot. Keempat, petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kelima, program kerja pengelolaan sampah anorganik Bank Sampah Ciamis. Keenam, program kerja pengelolaan sampah organik Magot Ciamis. Ketujuh, sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kedelapan, evaluasi kegiatan dan kebijakan. Milestone. Pertama, konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder. Kedua, pembentukan panitia tim efektif. Ketiga,
melaksanakan pembentukan forum komunitas pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan Magot. Keempat, melaksanakan penyusun petunjuk teknis pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kelima, melaksanakan penyusun program kerja pengolahan sampah anorganik Bank Sampah Ciamis. Keenam, melaksanakan penyusunan program kerja pengolahan sampah organik Magot Ciamis. Ketujuh, melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kedelapan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan kebijakan. Selanjutnya, kami menyusun Agile Team dengan susunan berikut. Dr. Haji Taufik Gumelar sebagai Project Leader akan mendapat masukan dari mentor dan coach dan akan dibantu oleh 3 Pokja. Pokja 1, Gianto SIP MSI, Sarwono, Nono Warsono ST. Pokja 2, Mujiono, Rini Valianti, Etom. Pokja 3, Aris, Gugun, Dodi. Berikut ini roadmap yang sudah kami susun. Pokja 1, melaksanakan pembentukan forum komunitas pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan Magot. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Pokja 2, melaksanakan penyusunan program kerja pengolahan sampah anorganik Bank Sampah Ciamis. Melaksanakan penyusunan program kerja pengelolaan sampah organik Magot Ciamis. Pokja 3, melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Rencana marketing sektor publik adalah produk, place, price, promotion, customer. Berikut ini stakeholder yang terkait, yaitu stakeholder internal, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asistensi, Sekretaris DPR KPLH, para Kabid di DPR KPLH, para Kepala Seksi di DPR KPLH, Kasubag di DPR KPLH, Kepala UPTD di DPR KPLH, Pelaksana Lingkup DPR KPLH. Stakeholder eksternal. Pertama, pemerintah, meliputi DPMPD, Disdik, Diskes, Dinas Kominfo, Bagian Hukum, SKPD atau Camat, BUMD. Kedua, non-pemerintah, meliputi akademisi, media massa, LSM dan komunitas. Kendala internal, tingginya volume pekerjaan pada setiap pegawai yang menjadi tim Pokja dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, sehingga tidak tepatnya tahapan pelaksanaan sesuai jadwal yang telah dibuat. Eksternal, masyarakat yang belum semuanya memahami pengelolaan persampahan dengan sistem pemilahan di sumbernya. Strategi mengatasi kendala. Strategi komunikasi dengan stakeholder yang merupakan atasan atau yang secara hierarki birokrasi posisinya di atas dilakukan dengan konsultasi. Strategi komunikasi dengan stakeholder yang sederajat atau selevel dilakukan dengan mekanisme koordinasi. Strategi komunikasi dengan stakeholder yang merupakan subordinat atau bawahan dilakukan dengan instruksi. Strategi komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan pola sosialisasi.